Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua sudah berkunjung ke pemakaman Nabi Muhammad SAW dan kita sudah mengucapkan salam kepada beliau. Sekarang kita akan mengetahui sejarah makam Baqi. Jadi di depan kita, di sebelah tembok sana, itu adalah makam Baqi. Makam apa? Makam Baqi. Di tempat ini ada sekitar lebih dari 10.000 sahabat Nabi yang dimakamkan, Bapak Ibu. Lebih dari 10.000 sahabat Nabi yang dimakamkan di sana, termasuk Sayyidina Utsman ada di sana, Sayyidah Fatimah ada di sana, Sayyidina Hasan ada di sini, ada di sana, dan juga salah satu madhab yang 4 yaitu Imam Malik. Imam Malik itu juga dimakamkan di sana. Madhab 4 itu kan ada madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Imam Maliki itu dimakamkan di sana. Ya, Imam Maliki. Jadi Sayyidah Fatimah juga dimakamkan di sana. Kebanyakan keluarga Rasulullah dimakamkan di sana, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita semua bisa berkunjung ke tempat ini dan insya Allah kita nanti mengucapkan salam kepada mereka semua dan salam kita insya Allah akan dijawab oleh mereka. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa di sini, Bapak Ibu. Pada zaman itu Rasulullah Muhammad SAW bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah itu istrinya siapa? Sayyidah Aisyah. Ketika berada di kamarnya Rasulullah di situ, di kubah hijau itu yang tadi di bawahnya kubah hijau itu adalah kamar Rasulullah bersama istrinya siapa? Sayyidah Aisyah. Ketika pada waktu itu Rasulullah ingin tidur dengan istrinya Sayyidah Aisyah, tiba-tiba Rasulullah bangun dari tidurnya, mengambil jubahnya, mengambil sandalnya, mengambil tongkatnya, keluar dari rumah menuju ke makam Baqi. Di sini Sayyidah Aisyah terbangun dari tidurnya, kaget. Kenapa Rasulullah kok bangun dari tidur, keluar dari kamar? Apakah Rasulullah ini akan pergi ke istri-istri yang lain? Sedangkan malam ini adalah jatahnya siapa? Sayyidah Aisyah. Kemudian diikuti dari belakang oleh Sayyidah Aisyah sampai ke makam Baqi. Pas sampai di Baqi, akhirnya Sayyidah Aisyah tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tujuannya keluar dari kamarnya itulah pergi ke makam Baqi. Ketika beliau Rasulullah sampai di makam Baqi, Rasulullah berziarah ke orang-orang yang meninggal di sini dan meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang di sini. Kemudian setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kembali lagi dari makam Baqi ke kamarnya. Sebelum Rasulullah sampai ke kamar, Sayyidah Aisyah ini lari. Berusaha agar sebelum Rasulullah sampai ke kamar, Sayyidah Aisyah sampai duluan. Agar apa? Agar tidak ketahuan bahwa Sayyidah Aisyah ini membuntuti dari belakang Rasulullah. Kemudian pas sampai ke kamar, Rasulullah melihat Sayyidah Aisyah ininya sudah ngos-ngosan. Pernafasannya sudah ngos-ngosan. Kenapa? Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Aisyah, loh, ini kamu kenapa kok sampai ngos-ngosan gitu?" Rasulullah ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, dijelaskan semuanya bahwa Sayyidah Aisyah ini tadi mengikuti Rasulullah keluar dari kamar, mengira Sayyidah Rasulullah ini akan keluar ke istri-istri yang lain karena istrinya Rasulullah itu banyak. Gitu. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah itu keluar dari rumah itu karena tadi ada malaikat Jibril yang datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW, berada di depan pintu Rasulullah dan mengabarkan kepada Rasulullah untuk berziarah ke makam Baqi. Itulah peristiwa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidah Aisyah. Jadi makam Baqi ini Bapak Ibu di zaman Rasulullah sudah ada. Bahkan sebelum zaman Rasulullah di zaman jahiliyah ini sudah ada. Ada sebagian yang mengatakan di dalam kitab Siratun Nabawiyah dikarang oleh Imam Suyuti bahwa jadi awalnya di sini adalah pemakaman orang-orang musyrik di tempat ini. Kemudian itu dibongkar semuanya dan diganti dengan pemakamannya orang Muslim. Sampai sekarang ini ditempati pemakaman orang-orang Muslim. Jadi seperti contoh jemaah haji, jemaah umroh yang meninggal di Madinah akan dimakamkan di Baqi, Bapak Ibu. Atau penduduk orang-orang yang dekat dengan Masjid Nabawi ini ketika meninggal dimakamkan di Baqi. Dan orang yang meninggal di Madinah ini akan dipastikan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, "Man istata'a ayyamuta bil madinati falyaf'al fa inni syafi'un lahu yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah ini, usahakanlah. Karena apa? Karena nanti saya pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Jadi kalau kita
meninggal di kota Madinah ini, dimakamkan di Baqi, insya Allah nanti kita akan dipastikan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan kita dengan kita ingin meninggal di Madinah, kita malah loncat dari tingkat atas, Bu. Bukan. Tapi kita berdoa kepada Allah, agar dimatikan di Madinah. Itulah yang dimaksud dengan hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ana awwalu man tunsyakku fil ardi, thumma Abu Bakar, thumma Umar, thumma ahlul Baqi. Aku adalah orang yang pertama kali nanti di hari kiamat dibangkitkan dari bumi ini, kemudian Abu Bakar setelah Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar, kemudian yang keempat yang akan dibangkitkan itu adalah ahlu Baqi. Jadi ahlu Baqi ini nanti ketika bangkit di hari kiamat itu bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu orang yang meninggal di sini, dimakamkan di sini, nanti dipastikan akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sekarang kita berada di depan makam Baqi, mari kita ucapkan salam bersama-sama, dan insya Allah salam kita akan dijawab langsung oleh ahlu Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla Baqi'il Gharqad. Ya ahla Baqi'il Gharqad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla Baqi'il Gharqad. Ya ahla Baqi'il Gharqad. Assalamualaikum. 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 Ya Assalamualaikum. Sayyidah Fatimah. Ya Sayyidah Fatimah. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Sayyidina Usman. Ya Sayyidina Usman. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Imam Malik. Ya Imam Malik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla Baqi'il Gharqad. Ya ahla Baqi'il Gharqad. Ji'nakum Ji'nakum zairina zairina hubban hubban ilaikum wa syauqan syauqan ilaikum. ilaikum. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua sudah mengucapkan salam kepada ahlu Baqi. Insya Allah salam kita akan dijawab langsung oleh beliau semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada hari kiamat nanti kita bisa dikumpulkan bersama ahlu Baqi yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.